Kalau belum keserempet gosip, sepertinya belum sah menjadi artis. Gosip itu kini sedang menghampiri Jane Shalimar. Entah siapa yang menghembuskannya, tiba-tiba saja rumah tangga Jane Shalimar dan Febriano digosipkan retak. Celakanya gosip-gosip seputar perceraian artis nyaris berujung kepada kebenaran. Gosip yang menerpa Jane itu dipicu oleh kedatangan Jane pada seorang pengacara beken. Nggak ada apa-apa, maksudnya nggak sampai ada masalah gimana, nggak ada yang nuntut, nggak ada yang... Hadapin masalah ke depan. One day I saw this girl. She's so damn. Bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-23, Ello melempar album baru bertajuk Repackage. Album baru ini berisikan 14 lagu. 10 lagu diambil dari materi album lamanya dan 4 lagu baru. Eksplorasi musik yang dilakukan antara lain dengan memasukkan unsur musik reggae, salah satu genre musik favorit Ello. Tak heran album Ello Repackage ini disebut-sebut Ello banget. Jujur katanya orang-orang yang kayak teman-teman gue dan segala macam, gadisku, keretamu, pokoknya album Repackage ini katanya gue banget, katanya. Itu respons dari orang-orang yang dikasih denger sama teman-teman gue, bukan gue yang ngasih denger gitu. Jadi teman-teman gue ngedengerin ke orang-orang, ah gila nih Ello banget gitu. Bahaya bagi seorang musisi dan penyanyi adalah egoisme. Setelah meraup sukses, mereka cenderung tak mau kompromi lagi dengan pasar. Mereka cenderung jenuh dengan musik yang menganut selera pasar, lantas keranjingan mengeksplorasi musik menurut kesenangan pribadi. Sekaligus ingin membuktikan, inilah gua yang sesungguhnya. Ya sebenarnya gini, lebih tepat lagi gue bukan pengen membuktikan sih bahwa ini album gue bisa sendiri dan segala macam. Nyokap gue mungkin yang mikir kayak gitu, dan gue lebih berpikir I just wanna have fun with music. Lu bisa have fun di atas panggung, itu merupakan satu berkat men. Karena jarang orang melakukan pekerjaannya terus dia menikmatinya. Kalau gue bisa dapat kesempatan untuk menikmati apa yang gue kerjain dan itu menghasilkan, itu berkat. Nggak juga jenuh kali ya, tapi lebih pengen bereksperimen kali ya. Tapi gue nggak mikir lo eksperimen, atau gue nggak mikir tuh tentang, gue nggak mikir eksperimen atau gue nggak mikir yang gimana banget gitu, nggak. Gue cuma pengen have fun. Saya bilang gini, nggak boleh, Elo nggak boleh terlalu jauh. Kadang-kadang Kamu harus tetap seperti yang penggemar kamu minta. itu yang Elo boleh dia seneng, tapi kalau penggemar nggak seneng untuk apa? Kalau kamu berkarya, kalau kamu bisa nyenengin penggemar kamu, itu baru namanya kamu hebat. Tapi kalau kamu berkarya yang buat nyenengin kamu sendiri, ya nggak harus. Untuk sekarang ini belum maksimal untuk saya sih. Itu ada banyak hal lagi yang bisa Elo lakukan dalam hal ini gitu. Dan saya percaya bahwa pengalaman juga akan membuat dia lebih pandai mengekspresikan atau mengeksplorasi musik itu sendiri. Pemirsa, ada ungkapan nih, kalau nggak mau digosipin, maka jangan jadi artis. Namun sayangnya tidak semua artis kebal terhadap gosip. Malah ada beberapa di antara mereka yang lantaran jadi depresi karena digosipin tersebut. Nah, dan kini sepertinya giliran Jane Shalimar yang terkena gosip yang tidak enteng loh pemirsa. Ada yang mengabarkan bahwa rumah tangga Jane Shalimar kini tengah retak. Lantas bagaimana cara Jane untuk menyikapi gosip tersebut? Kita saksikan saja liputannya pemirsa. Langsung saja, ini dia. Kalau belum keserempet gosip, sepertinya belum sah menjadi artis. Gosip itu kini sedang menghampiri Jane Shalimar. Entah siapa yang menghembuskannya, tiba-tiba saja rumah tangga Jane Shalimar dan Febriano digosipkan retak. Celakanya gosip-gosip seputar perceraian artis nyaris berujung kepada kebenaran. Gosip yang menerpa Jane itu dipicu oleh kedatangan Jane pada seorang pengacara beken. Nggak ada apa-apa, maksudnya nggak sampai ada masalah gimana, nggak ada yang nuntut ke pengadilan minta cerai, terus juga nggak, aku juga sama Bang Ferry tuh konsultasi untuk masalah lain gitu, untuk masalah kasusnya Mama, terus juga masalah kasus aku yang yang penipuan kemarin. Jadi kasusnya itu, jadi bukannya konsultasi masalah perceraian segala macam, nggak ada. Hubungan rumah tangga saya sebenarnya sih ya fine-fine aja, cuman mungkin nih kalau menurut saya ada faktor orang yang nggak suka sama keluarga saya, atau ya ibaratnya
mau main belakang. Keduanya sudah menjawab rumah tangga mereka baik-baik saja. Masih ada pertanyaan yang harus mereka jawab. Kenapa belakangan ini Jane tidur tidak seranjang dengan suaminya? Sampai-sampai bertiup kabar keduanya sudah pisah ranjang. Entah pisah ranjang dalam arti sesungguhnya atau dalam arti harfiah alias tidur tidak seranjang karena salah satu harus menemani anak tidur malam misalnya. Gak ada yang besar aja, kan aku bilang anakku lagi sakit. Si Zana tuh lagi sakit. Terus apa namanya, dia kalau biasa kalau anak kecil sakit kan kolokan. Aku juga nggak tega ninggalin dia karena aku juga kan berapa minggu terakhir kan aku syuting sampai malam. Jadi ya udah aku tidur sama dia. Selain isu pisah ranjang, Febri dan Jane juga dikabarkan tak rukun dengan mertua masing-masing atau bahasa kasarnya lari ke pelukan ibu masing-masing setiap menghadapi persoalan dalam rumah tangga. Kita yang punya masalah terus ngerembetnya ke keluarga, nggak asik banget gitu kan. Nggak, maksudnya aduh kok malah jadi kayak anak kecil gitu, larinya ke orang tua kayak gitu. Makanya di sini kita juga tidak mau kalau misalnya ada masalah apa-apa terus ngerembetnya ke orang tua, ke keluarga masing-masing, itu sangat nggak etis aja. Kalau masalah itu sebenarnya tidak meremehkan, cuman hal ini adalah saya ingin keluarga saya yang urus saya gitu. Maksudnya keluarga kecil saya ini saya pengen urus saya. Jadi saya juga nggak pengen even orang tua saya ikut campur ke dalam keluarga saya gitu. Jane dan Febri juga dikabarkan wajib sowan ke orang tua dan mertua pada setiap minggunya. Kebiasaan yang tidak bisa dikatakan buruk itulah yang diduga memunculkan kabar Jane dan Febri tak bisa mandiri dalam mengelola rumah tangga mereka. Jane itu ke rumah saya sekali seminggu. Jadi sejak saya punya cucu, saya minta Jane itu sekali seminggu karena ke rumah saya yang nginap. Mertuanya semalam, di rumah saya semalam. Itu sejak punya cucu, itu sudah MOU. Karena saya tidak mungkin ninggalin rumah saya ke rumah dia kan. Saya nggak mau nginep-nginep ke rumah. Biasanya kan kita nginep ke rumahnya mertua saya dulu, habis itu ke rumah orang tua saya mau agak dikurangin karena di satu sisi ya kesehatan anak juga terganggu, di satu sisi juga kalau misalnya ini ya saya capek juga karena Seninnya mesti kerja kan gitu loh. Kayaknya masing-masing kedua belah pihak ngerti. Sekali bilang tidak ada apa-apa, seterusnya tetap bilang tidak ada apa-apa. Pemirsa, zaman sekarang nih, musik jenis apapun bisa dikawin silangkan. Misalnya, pop bisa dikawinkan dengan rock. Dan bahkan musik dangdut saja bisa dikawinkan dengan musik rap. Nah, kalau musiknya saja bisa dikawinkan, apalagi orangnya pemirsa. Nah, kebetulan nih ada berita terbaru dari rapper kondang Iwa K atau Iwa Kusuma. Nah, Iwa kini tengah menjalin hubungan asmara dengan seorang penyanyi dangdut jebolan kontes dangdut TPI. Nah, siapakah alumnus KDI yang berhasil menggait hati Iwa K? Pemirsa, kita saksikan liputannya. Selfie Nafila atau kerap disapa Selfie KDI ini sanggup menggoyang hati Iwa Kusuma. Bukan goyangan dangdut Selfie yang membuat Iwa kesengsem, melainkan kepolosan Selfie sebagai perempuan. Iwa tak begitu suka dengan cewek yang doyan dandan. Nah, karakter semacam itu ada pada diri Selfie. Tak lama berkenalan, bulan September tahun lalu Iwa langsung memacari Selfie. Awal ketemunya di itu ya Mas ya, di bandara. Di bandara pas waktu mau pergi ke luar kota gitu, ada acara. Kita ngisi bareng ya. Yang bikin kita jalan bareng dulu ya, nggak pernah ada pikiran untuk kayak apa, oke jalan bareng dan suka gitu jalan bareng. Ya karena emang gue datang ke tempatnya, ke rumahnya Selfie, dia pakai pakaian rumah. Waktu itu gue lapar nih, makan yuk. Udah nggak pakai dandan apa segala macam, langsung berangkat gitu loh. Seru juga nih. Ya udah kalau gue mungkin ya simple lah. Kepribadian Iwa yang terkesan anti ribet ini mungkin tercermin dari aliran musiknya. Musik rap kental dengan kecepatan kata-katanya. Sementara Selfie suka dengan cowok yang energik. Dengan demikian kloplah pilihan mereka. Namun ada satu perbedaan yang sangat mencolok. Rentang umur Iwaka dan Selfie terpaut 14 tahun.
Mengingat umur ada kabar Iwa berencana menikahi Selvi bulan depan. Apakah tidak terlalu terburu-buru? Alangkah lebih baik kalian menjajaki kedalaman cinta masing-masing dulu. Ya,